Oke, kita mau ngobrolin sesuatu yang jujur aja kedengarannya agak berat, tapi ini penting banget apalagi buat kita-kita yang masih muda. Yap, kita bakal bahas soal kesehatan ginjal dan kenapa kita semua harus mulai peduli dari sekarang. Coba deh baca pertanyaan ini. Ngeri kan? Anak muda 5-10 tahun lagi bisa antri cuci darah. Jujur, ini bukan buat nakut-nakutin. Ini pertanyaan serius yang diangkat dari sumber materi kita, dan ternyata ada alasan yang kuat banget di baliknya. Jadi sekali lagi ya, ini bukan buat bikin panik atau cari sensasi. Anggap aja ini sebagai alarm, pengingat yang bunyinya makin kencang kalau kita lihat tren gaya hidup anak muda zaman sekarang. Terus apa sih biang keladinya? Nah, kuncinya tuh ada di kebiasaan-kebiasaan yang sering kita anggap, biasa aja, normal kok. Padahal, diam-diam, kebiasaan ini lagi ngerusak ginjal kita pelan-pelan. Yuk kita bongkar satu-satu. Yang pertama, dan ini mungkin juaranya. Ayo ngaku, siapa yang tiap hari wajib minum teh manis, kopi kekinian pakai gula aren, boba, atau minuman kemasan lainnya? Kalau ini jadi menu wajib harian, gula yang masuk itu berlebihan banget. Ini bikin ginjal kita kerja rodi, dan dalam jangka panjang, risikonya bukan main-main, diabetes dan kerusakan ginjal. Lanjut kebiasaan kedua, yang biasanya jadi efek domino dari yang pertama. Karena udah keseringan minum yang manis-manis, kita jadi malas minum air putih. Padahal ginjal itu butuh banget air yang cukup buat tugas utamanya, ngebilas semua racun dari tubuh. Kalau airnya kurang, urin jadi pekat, kental. Nah, kondisi ini bikin resiko infeksi dan munculnya batu ginjal jadi naik drastis. Oke, kebiasaan ketiga. Siapa yang sering banget kayak gini? Lagi asyik kerja, lagi meeting, atau lagi seru-serunya nongkrong? Kebelet, tapi ditahan. Nanggung. Kelihatannya sepele ya, tapi menahan pipis itu sama aja kayak ngasih bakteri undangan buat berkembang biak di kandung kemih. Kalau infeksinya berulang, infeksi itu bisa naik dan merusak ginjal kita secara permanen. Nah, lihat deh slide ini. Ini nunjukin rantai risikonya dengan jelas banget. Di satu sisi ada pemicunya. Mie instan, fast food, frozen food, makanan-makanan andalan kita semua kan? Makanan ini langsung nyambung ke asupan garam yang tinggi banget, yang ujung-ujungnya bikin tekanan darah naik. Dan tahu nggak, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal. Alurnya lurus dan jelas banget. Dan yang terakhir, kebiasaan yang sering kita banggakan sebagai simbol kerja keras, kurang tidur dan stres. Begadang ngerjain tugas, nge-push diri pakai kopi terus-terusan. Itu semua lagi ngacak-ngacak sistem metabolisme tubuh kita. Kalau sistem utamanya udah kacau, ya semua organ di dalamnya ikut kena imbas. Dan ginjal kita bukan pengecualian. Bagian yang paling bikin was-was dari semua ini adalah sifat dari kerusakan ginjal itu sendiri. Dia itu silent killer. Kerjanya dalam senyap, nggak ada gejala yang jelas di tahap-tahap awal. Inilah yang bikin dia bahaya banget. Ini pertanyaan krusialnya. Kenapa sih gejalanya baru muncul pas semuanya udah telanjur parah? Jawabannya yaitu tadi, karena sifatnya yang diam-diam menghanyutkan. Tabel ini ngejelasin dengan gamblang gejala yang akhirnya kita rasain. Misalnya badan bengkak, itu artinya ginjal udah nggak sanggup lagi ngebuang cairan. Kalau ngerasa lemas luar biasa, itu karena racun udah numpuk di darah. Jadi, pas gejala-gejala ini muncul, itu bukan alarm awal lagi. Itu tandanya kerusakannya udah terjadi cukup lama. Dan ya udah cukup parah. Eits, tapi jangan keburu panik. Setelah kita paham bahayanya, sekarang kita fokus ke solusinya. Dan kabar baiknya, menjaga ginjal itu nggak seribet yang kita bayangin kok. Kita bisa mulai dari langkah-langkah yang gampang banget. Kuncinya ada di hal-hal simpel ini. Pertama, jadikan air putih prioritas utama. Nomor 2, mulai sadar sama gula dan garam yang ngumpet di makanan minuman kita. 3, biasain buat nggak nahan pipis. Dan yang keempat, coba deh rutin cek kesehatan. Ini cara paling jitu buat nemuin masalah sebelum semuanya terlambat. Dan tolong banget, ingat kutipan ini. Ini rangkuman dari semua obrolan kita. Tindakan pencegahan yang kita lakuin hari ini, sekecil apapun itu, nilainya jauh lebih berharga daripada pengobatan dan penderitaan yang harus kita jalani seumur hidup nanti. Ini investasi loh. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Dari kelima kebiasaan tadi, coba deh pilih satu. Satu aja, yang bakal kamu ubah mulai hari ini juga. Pilihannya ada di tangan kita.